Nah jadi dia itu dari lingkungan yang homogen Mas. Oke. Dia punya kecanggungan ketika mendekati perempuan. Kenapa? Sakno. Perdi merasa dicap freak. Oke. Itu ngerasa canggung. Ya apa ya caranya ngerempon itu ya apa ya? Ya kan? Langsung aja Astagfirullahaladzim. alasan dibisiki apa ya? Kapan niki mari? Wis tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Katon kan ya, Bro. Skripsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firsa Faraza. Dan saya Bian Brilianti. Wicun ngono ya. Oh, wusu ya. Duh, lek ono ngene apa, Cis? Warung bekicot. Nah. Warung bekicot di Magetan. Laku-laku ning sarangan. Ono bekicot. Tapi wong gak tersinggung lho, hebat ya. Iya, karena dia sudah tidak peduli dengan hujatan orang lain. Iya, karena ini adalah karakterku. Dulu. Ya, seperti biasa teman-teman, kita berjumpa di hari ini sudah masuk berarti minggu kedua di bulan Ramadan. Minggu kedua iki wis lemes aku pisan. Wih, gak mangan belas takon ceritane. Katolik ya poso ya. Abu-abu Paskah iki. Paskah berapa hari? 40 ya? 40 hari hanya makan kenyang sekali. Makan kenyang sekali. Bukan makan kenyang sekali, bukan ya. Makan sampai kenyang itu cuma sekali. Sekali saja. Sing nek makan gak kenyang? Minum. Oh, minum tapi. Oh. Boleh minum. Boleh minum. Boleh minum. Dimulai kapan nih gue? Dimulai besok hari Rabu. Oh besok. Sorry. Kemarin Rabu tanggal 5 bukan besok. Oh iya. Kemarin Rabu. Salah tik. Tanggal 5. Ngono iku kon mangane mele kapan, Bi? Khusus hari Rabu sama Jumat itu kita. Oh, Rabu Jumat tok. Oh enggak, sepanjang 40 hari itu kita makan sekali. Puasa. Terus dan khusus hari Rabu sama Jumat kita enggak makan daging. Indomie boleh. Indomie boleh. Indomie rendang. Ndok anjir sulit ya. Intinya adalah melawan hal-hal yang sifatnya enak, kesenangan kita dan penuh dengan kemewahan. Ngono. Misalnya bekecot oleh gak? Lek escargot panganan Prancis sing larang gak oleh. Oh. Ya kan? Sing larang sing gak oleh pokoknya. Ya, lek daging sego kerawu tetap gak oleh. Tetap gak oleh. Iya. Diasumsikan sebagai makanan mewah tuh daging. Makanan mewah, sesuatu yang kita suka. Oh. Gitu. Untuk pantang dan puasa beberapa umat Katolik kegampangan prei daging tok. Aku prei rokok. Gitu. Kegampangan ini prei gejret ngono misale. Kon prei apa? Untuk hidupmu. Gak prei aku. Selu ae. Tuhan Maha Asik kok. Tapi kan menjalani sehari makan sekali. Mengupayakan Mas Firza. Oh, mengupayakan. Karena itu kan mendetoksifikasi diri, patiraga lah bahasanya itu. Dalam rangka memperingati kematian Jesus Christ. Oke. Mati raga. Kan bener kan nggonmu ya mati raga kan ininya. Puasanya ya. Puasanya kan tujuannya. Tapi memang pada waktu kita puasa itu kejernihan otak kita itu memang 2-3 kali lipat. Tapi di awal-awal di seminggu pertama ada fase yang namanya hungry. Hunger and angry. Iya benar. Gitu. Ngamuk-ngamuk gak awakmu awal-awal? Ngamuk-ngamuk. Ngamuk gue bojomu sikati kan? Enggak. Tapi gak apa-apa ya iku. Apa? Gejret. Ya gak oleh lah, Bi. Duh, masa pas buka, sakwise buka. Oh, boleh. Puasa di muslim tuh hawa nafsu. Ya, patiraga ya. Mangan gak oleh, ngombe gak oleh, ndelok ya gak oleh karena kan mengundang nafsu tuh. Ndelok guru salsa gak oleh yo.
Iki tari salsa. Boleh nek guru salsa Tari boleh. salsa. Tapi nek sing lagi viral gak boleh. Pakul kates. Oke, seperti biasa teman-teman, kita akan membacakan beberapa DM yang sudah di-collect oleh teman-teman Ultras Buntu dimanapun berada. Ya. Yang sudah dikumpulkan oleh tim kreatif dari Mux Kreatif. Wah, ini memang antusiasnya luar biasa Mas Firza. Ini kalau dicetak, di print, itu setiap hari kita mencetak 1444 lembar. Ceritanya aja itu. Soalnya fontnya 72. Oke, Mas Firza. Kayak SMS rek. SMS-an main titik pone. Nek tahu tuh sebagian teks hilang. Iya. Nggak mengikuti kan ya. Iya mangkel cuy. Kau gak mangkel biasa ya. Asik banget loh ini. Tektokannya asik banget. Asik banget. Kontil. Kambine gak ganti pisan kita goblok. Iya, rong minggu kuwecutnya ini rek. Ora. Oh gak kecut rek jersey ku ori kok. Oh iya. Ori Barcelona bro iki bro ngawur ae. Iya. Iki bekasnya Messi ya iya. Enggak, Iya. iki rusak name tag rusak di double jadi nih, ditandani. Asli nih. Iki juga rusak. Di Repair. di bengkel jersey juga nggak? Iya. Anak ngono lah gitu. Boleh saya bacakan nggak ini daripada tidak serius dari tadi ini? Iya, boleh. Anjing. Ngamuk-ngamuk. Cari Patiraga. Lo gak apa-apa boleh nang Katolik ngomong-ngomong gak apa-apa. Iya. Soalnya Katolik jarang ngomong-ngomong. Ya. Wih. Oke, saya setelah menikah atau sebelum menikah? Cerita dari Sobat Buntu setelah menikah atau sebelum menikah? Sebelum lah. Oke, sebelum menikah ya. Iki nemu. Sumpah aku sing delok lho gak over iku iPad. Acok ngono. Itu kan rahasia anjir. Mas, aku mau curhat soal percintaan yang aku alami. Sebagai intro, aku ini besar di lingkungan asrama. Nah, dia ngomong konteks asramanya itu jarang pengalaman berdekatan dengan wanita. Oh, asrama laki. Laki. Aku juga tidak pernah pacaran sebelumnya. Bahkan saat kuliah pun aku gak pernah merasakan cinta dalam konteks pacaran. Angkat sih ini penting. Nah jadi dia itu dari lingkungan yang homogen Mas. Oke. Dia punya kecanggungan ketika mendekati perempuan. Kenapa? Perdi merasa dicap freak. Oke. Itu ngerasa canggung. Ya apa ya caranya ngerempon itu ya apa ya? Ya kan? Langsung aja alasan dibisiki apa ya? Nah ditambah lagi pada waktu kuliah dia ngerasa ekonominya pas-pasan. Jadi untuk mendekati seorang perempuan itu kan ya ekonomi diperlukan kan. Kita butuh biaya dalam tanda kutip ya. Benar. Itu. Dan akhirnya terjawab ketika baru dia di tempat kerja. Nah punya kepercayaan diri, skill wis ono, cekelan duit. Nah karakternya pun si cewek yang dia temui di tempat kerja itu sesuai dengan yang aku mau gitu. Singkat cerita dia pacaran 1 tahun dan selama pacaran nyaman. Masih sering berantem. Entah ada hubungannya atau enggak, secara hitungan weton hasilnya padu. Dan secara zodiak aku Scorpio, dia Virgo. Cau. Pusing aku lek ngomong no zodiak iki. Usia berapa? Mulai pusing 25. Oke. Gitu. Nah kalau weton aku nggak berani misui ya ini ya. Gitu loh. Tapi kalau Scorpio dan Virgo artinya Anda percaya weton barat. Gitu. Lo ya kan weton kan iku rasi bintang itu. Foto. Masalah kemudian muncul ketika cewekku ada masalah keluarga. Jadi kakak laki-lakinya dia itu tersandung masalah. Dan ya ngerti toh masalahnya apa? Pinjol. Duit-duitan ngono lah. Kakak laki iku pekerjaan terakhirnya adalah ojol. Akhirnya keluarganya yang menanggung. Ibu kandungnya yang menanggung. Ibu kandungnya ibu sambung maksudnya. Terus bapaknya udah lama pensiun gitu. Nah yang jadi masalah di hubungan mereka adalah responnya saat si laki yang curhat ke kita ini
mengutarakan kalau keadaan ekonominya juga pas-pasan serta penghasilannya yang mepet. Nanti kalau udah nikah kemampuannya cuma untuk nafkahi kamu loh gitu. Aku ngomong gitu karena tahu kakaknya dia seringkali membuat masalah ekonomi di keluarganya. Sedangkan keluargaku serba mepet. Yang ternyata itu bikin dia tersinggung. Gitu. Yang bikin cewek ini tersinggung dan ngerasa bahwa aku kayaknya keberatan kalau jalin hubungan sama laki kayak gini, maksudnya gak ngono loh. Gitu. Lalu sebulan kemudian kita berantem. Aku cemburu ketika tahu kalau dia curhat sama teman kerjanya dan dia ngungkit lagi soal ucapanku waktu itu. Ternyata kekhawatiranku yang begitu membuat dia kecewa dan sakit hati. Nah dia itu ngerasa kalau dia itu ngeboti. Anjir ngeboti Ngeboti itu apa bahasanya? Memberat menitik apa ya? Iya. Ya gitulah ya teman-teman ya. Nah dan lebih baik aku nggak usah lah sama kayak gini gitu kan. Aku nggak cocok, nggak usah dilanjut gitu. Nah sempat break mereka Mas Firza. Tapi akhirnya dia yang mutusin. Nah si cowok ini tetap ngejar karena ngerasa udah nyaman dan butuh kehadirannya dia. Asli nih. Gak teli kan. Guyum gak teli kan. Insulin naik. Oh insulin naik. Dan gak tahu rasanya berat banget kalau gak ada dia. Karena selama setahun lebih pacaran sama dia, aku juga melalui banyak hal dan aku sangat bucin lah. Sehingga setiap minggu ketemu aku sering antar jemput kerja dia. Dan dia suka nemeni hobinya si laki, nonton konser, nonton bola. Terima kasih sayang gitu. Pokoknya bucin pol lah. Akhirnya balikan mana Mas Wir? Oke. Akhirnya balikan lagi dan evaluasi. Terima kasih. Iki lek neng apa? PBK apa sih? Yanti. LZ. Terima kasih LZ. Akhirnya balikan lagi. Kopi tuku lur enak lur. Emang gak oleh? Gak oleh. Emang kopi tuku? Ngenteni mux yo gak ngirim-ngirim. Oh iya. Lanjut. Anak sensoring gue aman aja. Ngapain di sensor? Lanjut aja lah. Ket narare ateli. Oke, tapi intinya adalah balik putus ngono lho, Cak. Oke. Dan dia bilang kalau udah gak kuat akhirnya terus gak bisa lanjut gitu. Nah, selama pacaran ketika berantem selalu kayak gitu dan ujungnya balikan. Nah, gitu siklusnya gitu terus. Bahkan saat dia emosi dia bilang gak ada masa depan sama aku juga tetap ngejar Mas gitu. Dan akhirnya gitu terus. Dan di endingnya akhirnya dia yang gak ninggalin aku, masih nerima aku, tapi juga minta maaf kalau udah nyakitin aku dengan watak dan sikapnya yang seperti itu. Oke. Nah aku itu sedih dan bingung. Aku takut kalau kehilangan lagi. Bener-bener ngerasa berat kalau hidup gak ada dia. Tapi aku juga takut kalau hubungan ini lanjut. Yang sebenarnya dia terpaksa nerima aku. Aku juga bingung kenapa kok aku bisa seberat itu dan gak seberani itu ninggalin. Oh iya, sebagai catatan dia ini adalah pacar pertamaku. Sedangkan dia dulu punya satu mantan yang mengkhianati. Mohon pencerahannya bagaimana aku harus menyikapi hubungan ini. Terima kasih banyak Mas. Saya harus dibacakan keras-keras. Terima kasih banyak Mas. Podcast Exit juga jadi podcast favoritku yang selalu aku dengerin ketika perjalanan ke rumah yang jaraknya 45 menit. Wes. Saya episode. Tapi nang ngomong rungono sik iku 15 menit. Salam, semoga keluarga podcast Exit sehat semuanya. Amin. Oh iya tambahan Mas, jujur kalau dari aku sendiri aku sebenarnya masih cinta banget sama dia. Balik mana? Oke. Wis mari tak tutup kan balik mana? Iya. Nah sini ya apa carane berada di hubungan sing model-model ini. Oke. Ini tak tegaskan teman-teman ya. Sebenarnya
Yang paling sedih dari sebuah perpisahan itu adalah menata kembali kenangannya tersimpan rapi, tidak akan terkeluarkan lagi. Bener. Langono sih. Bener. Iya. Dan hal yang paling ditakutkan nomor 2 dari perpisahan adalah kita tidak bisa menemukan yang lebih baik dari kemarin. Wes iku tok sebenarnya ya. Iki konsep berpikir simpel gitu. Kamu takut dia pergi, kenapa? Karena kan kamu susah menyimpan banyaknya kenangan-kenangan yang panggon wong dodol mie gitu, pernah makan dengan dia, di situasi apa juga pernah kamu jalani dengan dia, sehingga saat kamu sendirian tanpa dia semua terasa hambar. Sebenarnya hanya berkaitan dengan kenangan gitu. Terus masalah ketidakberanianmu sebenarnya kamu takut untuk memulai dengan wanita baru tapi tidak lebih baik dari dia. Sebenarnya ini menjadi dilema ya, karena si perempuan ini dibandingkan siapapun dia akan lebih baik karena dia lebih mengenal kamu daripada perempuan-perempuan baru. Cuman di sisi lain dia sudah sangat mengerti kelemahanmu, makanya sehingga juga perlu hati-hati di sini. Nah, kalau mau aku garis bawahi sebenarnya lanjutkan apa yang sudah terjalin dan terbentuk secara kamu setengah sadar kemarin ya. Yang perlu dicari atau digali dalam hubungan kalian adalah komunikasi dan saling bertanya. Ini akan kemana gitu. Anjay. Ketika masuk ke jenjang yang lebih serius, kita akan memulai hidup baru dengan sedikit meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ikatan dengan orang tua mungkin, ikatan dengan saudara, sepupu dan lain-lain itu juga akan sangat terkuras. Tak potong di sini dulu. Oke. Mau menerjemahkan bahasanya Mas siapa ini? Miftahul. Boleh ya? Boleh. Hubunganmu dan dia harus dimurnikan dengan cara memberi jeda. Ya kan? Bener. Bahwa kon iku bener-bener saling mencintai, kon iku kamu bener sayang sama dia, memang bucin atau sayang sama dia, atau sebenarnya jangan-jangan tidak hanya sekedar mencintai, tapi kamu takut sendirian. Nah, gitu. Kamu kehilangan kepercayaan diri pada saat kamu nggak punya siapa-siapa di sebelahmu. Nah, kamu nggak bisa menuliskan nama di biomu, ya. Kamu kehilangan kepercayaan diri saat kamu gak punya siapa-siapa di samping. Maksudnya Mas Miftahul ini dimurnikan dulu. Bener. Hubunganmu ambek awakmu dhewe dhisik ngono kan. Tak lus-lus. Iya. Sampai gila prek. Mari bal-balan cuk. Komeng kabeh. Iya dek. Mari Tadi center back bro, wingi bro. Iya. Uber buak ngono cuk. Lah kok mantanku sing tak gua lur. Lho apa kok Arjuna dhewe iki. Feedback fade out tuh. Iya. Terus apa mau? Bener gak terjemahanku? Benar. Gitu, lanjut, maksudnya Mas, itu ya. Untuk lebih sadar dalam menjalin komunikasi, lebih sadar dalam menjalani hubungan. Ditanyakan si perempuan, nah, apakah saat kita masuk ke jenjang yang lebih serius, kamu bisa meninggalkan semua masalah-masalah itu dan fokus terhadap kehidupan kita dulu. Kenapa? Karena namanya rumah tangga, ketika kekurangan gak akan ono sing bantu. Titik itu. Tapi saat kamu berlebih, pilihanmu mau berbagi atau tidak itu pilihanmu. Maka PR dalam berumah tangga adalah kamu lebih dulu fokus menguatkan pondasi kalian berdua, baru membantu keluarga. Ojo sampai internalnya kacau balau lah. Mari ngono ngewangi. Sorry udah sensor pasti. sorry. Finansialmu kurang kuat tapi ngewangi. Pada akhirnya akan merasa satu sama lain terbebani oleh keluarganya. Ngono sing tak maksud. Paham enggak? Paham. Nah, itu dari aku ya. Jadi terlepas kalau memang kedepannya bakal bisa atau apa, jangan pernah mengkhawatirkan sesuatu di luar kendalimu. Kalau memang mau memastikan boleh gitu, tapi jangan sampai. Tapi kan pernah gak berada di hubungan sing putus nyambung? Pernah. Kapan niku? Sampai istriku juga.
Oh, sempat putus nyambung. Putus nyambung. Gak putus nyambung atau sekali putus nyambung terus Gak lanjut. putus nyambung enggak. Tapi nek sing putus nyambung parah tuh ya emang toksik sih. Aku juga masih toksik waktu itu, si perempuan juga toksik banget. Bener. Gitu. Bener. Aku biar sekali sih putus sama bojoku. Nah, aku tak sadarno kan. Belum ketemu Bang. 2018 Wow. kamu masih gini. Wes, transisi tuh menuju Udah. bersih. Iya. Tapi kok ambil Lila putus berapa kali? Enggak 2 kali apa ya? Anjay. 2 kali kayak. Oh iya sing mbok pongori sekali ku yo. Kak. Ngawur tak serempet miu kono cok. Faktanya coba loh gitu. Kalau yang putus nyambung parah kayak toksik deh, masih toksik. Aku pun toksik, aku mengakui mantanku juga toksik. Jadi kita saling menyiksa mental gitu. Iya. Sampai mbok tubruk kijang kapsul gak salah. Enggak, takon ngelek kapsul. Tapi takon ngedep kijang. Anjing. Itu sih Mas. Jadi ya sebelum kalian berdua nanti kembali ke keluargamu masing-masing dalam koridor pernikahan untuk menolong, ada baiknya saling menguatkan dulu dan mencari tahu apakah ini hanya murni rasa kagum atau rasa cinta atau apapun itu. Karena kalau dibaca lagi juga aku coba mengingat-ingat ini pacarmu yang pertama. Jadi ya orang bisa ada rumah tangga yang dari pacar pertama sampai kedua cuma jatuhnya posesif banget. Nah kan gitu kan. Karena tidak sangat-sangat jauh dari kata perpisahan. Tapi nek putus nyambung dengan banyak orang itu kan kata perpisahan menjadi dekat, lebih mudah disikapi karena jaraknya dekat gitu. Kalau dari aku ya. Monggo dari Mas Bian mungkin. Aku ngelihat gini Mas. Pada waktu kita pertama kali pacaran itu banyak goncangan atau rasa-rasa baru dalam hati. Ngerti gak maksudnya? Ibaratnya ngene Jeh. Pada waktu awakmu biyen hidup di desa atau di daerah, makanan yang ada yang lewat masuk ke perutmu atau lewat ke lidahmu itu jangan blendrang, jangan asem, terus apa jenenge kulupan, kulup sunat, ngono kan, gitu lah. Artinya makanan yang masuk ke perutmu itu sejenis, monoton, gitu-gitu aja. Variasinya ya mungkin maksimal ada berapa belas variasi gitu. Tapi begitu kamu merantau ke kota, bener. Begitu kamu merantau ke gemerlapnya kota, yang ono urang gede, jenenge lobster. udang windu. Kenapa sampe karo kontol? Kadu. Gak usah dijelas notel. Kan iki close up. Tangannya ning kene gerek-gerek. Gak usah dijelas no. Nah pada waktu kamu masuk ke kota, kamu ngerasain tuh yang namanya ramen. Wih. Rasain tuh yang namanya kerak telur. Udah daerah juga. Nah gitu. Kamu ngerasain tuh berbagai macam rasa yang lewat di lidahmu. Mungkin panganan legi mek ono jenang, terus gatot, terus apa jenenge tewul asin sih, getuk, kembang gula. Tapi di sini kamu merasakan yang namanya kopi tuku. Ya kan, legi. Es kopi muk sebenarnya ya legi. Cake in jar. Gak ngirim. Betul. Itu kamu ngerasain manis itu ternyata gak cuma jajan-jajan iki ya. SPG rokok. Astagfirullah. Manis kan. Manis bro. Gak jadi bisa tuh gulai. Putih dukur ngono kudu tak. Halo. Ambil SPG apa aja? Ayo kok. Lu. SPG rokok aroma. Ya apa kan gitu. Artinya perasaan yang muncul pada waktu awakmu di lingkungan yang homogen, emotional dependency yang masuk ke rasamu itu ya perasaan bersahabat, perasaan kekancan, perasaan brotherhood gitu-gitu.
Nah sebenarnya itu yang melandasi kekuatanmu sebagai laki-laki. Tapi begitu kamu merasakan keindahan cinta dari lawan jenis, itu kamu ngerasa anjir ada rasa baru nih, gitu kan. Itu aku menjelaskan dengan bahasa aku sendiri. Garuk-garuk manuk. Itu iki kaku. Kentole Kaku mari ketarik. gapraan lambe Nesta. Jadi gitu Mas, banyak rasa-rasa yang muncul. Itulah yang mungkin menyebabkanmu punya emotional dependency. Kamu merasa bahwa ketika bersama dia itu kepercayaan dirimu meningkat. Kamu merasa ada yang dengerin. Kamu merasa ketika kesepian itu harus chat-chatan sama siapa, kangen-kangenan. Nah rasa-rasa itu loh yang dirindukan itu loh Jack. Iya. Ketika sendirian itu anjir, masuk kembali ke settingan awal, masuk kembali ke settingan pabrik. Jawabannya ya iya Mas. Sebagai lanang pada akhirnya yang harus kamu hadapi suatu saat nanti adalah dirimu sendiri. Dan itu kan kudu kuat dengan perasaan hambar itu tadi. Bener. Manusia harus berani kembali ke setelan pabrik. Anjir iki kuat iki. Iya. kuat Kayak iki. handphone. Nek gak mbok balik nang setelan pabrik, jatuhnya semakin tahun semakin lemot, semakin ketinggalan zaman. Semakin ketinggalan. Tapi nek balik nang setelan pabrik, terus mbok dol ganti anyar. Nang pasar maling. Iku maling. Maling jenenge cuk. Tutu kuat ternyata. Intermezzo ya Mas gitu. Jadi aku sih juga sama ya, setuju sama Bian karena sesuatu yang awal tapi tidak harus putus. Maksudnya ketika terjadi perpisahan lagi tidak perlu ditakuti yang sebagaimananya gitu maksudku. Nah, ya biarkan sesuatu berjalan dengan semestinya gitu ya. Dan juga kalau misalnya memang hubunganmu berlanjut ya komunikasikan, jangan mengulang ketoksikan. Hubungan dari putus itu kan saling merefleksikan masalah, saling introspeksi diri. Nah, ketika balikan lagi, apakah hubungan itu lebih baik dalam artian lebih sehat atau sama saja? Jikalau sama saja, nggak usah balik berarti wes benar, keputusan untuk putus sudah benar. Tapi kalau semakin ada perbaikan menurutku kalian berdua sedang bertumbuh gitu. Jariku lo ya. Betul, jari ini Mas Firza betul. Untuk kali ini karena episode sangat lemes awakmu jari mau. Coba lagi. Kita tutup di sini saja. Satu pertanyaan lagi. Gak usah, tutupin aja kan si ono Senin nih. Oh iya. Kan? Iki episode podcast exit terpendek. Soalnya masa-masa puasa. Jaluk gratis kon, jaluk akeh ngate. Kendeng kon niku. Kendeng kon tuku bakso 2.000 yang mbok suun kok. Tapi kok nek putus gitu katakanlah berjumpa eling-eling berarti kan wis pernah terjadi. Kok nek putus apa sih mbok lakoni malam pertama? Mendem ya? Mendem. Podo. Kenapa? Raimu kayak ngeremehno kok podo. Ternyata. Raimu kayak ngeremehno mendem. Waduh. Lah kan belajar manusia, belajar ilmu psikologi. Sama. Ternyata mendem bisa. Barber gak motong rambutnya dewe, Cuk. Gatel. Berarti apa yang sampean alami iki, Mas? Iki wajar. Psikolog kayak iya kok gitu loh. Orang sing lulus dari mempelajari kurikulum manusia. Putusnya mendem teli. Entek 21 juta. Ate berharap apa kon gitu. Menungso Mas. Jadi pada waktu kita ngasih solusi atau ngasih jawaban itu gak textbook ngono lho Pak. Ada hal-hal yang memang prinsipal. Sing mbok alami ku jenenge emotional dependency. Kebahagiaan itu bergantung pada kehadiran pasangan. Emosional dependent itu bergantung. Nah, lek independen itu merdeka. Oke. Ya kan? Iya. Emotional dependency itu berarti bergantung. Contohnya LZ ke bapaknya itu emotional dependency. Oke. Bapaknya ngamuk, dia bisa sedih. Oke. Bapaknya bete, LZ bisa sedih gitu kan. Bapaknya happy ngasih apa? Nah itu
kebergantungan emosional seseorang terhadap orang lain. Oke, untuk kebahagiaan. Nah, biasanya terjadi di anak ke orang tuanya. Nah, kalau itu beres, biasanya anak berkembang dengan baik. Dia punya emotional independency itu. Kemerdekaan emosional, bahwa bisa merespon emosi orang lain dan kehadiran orang lain itu berpengaruh gak sih ning emosiku? Ono kutu kayak bahagia kita yang ciptain. Ya. Saat sudah selesai emotional depending tadi. Ya. Dependen sudah. Pinter Mas iki. Mas, sampean sing ngajari Mas. Sak dhewe meguru nang gendeng e. Kak, kan iku kurikulummu nang mengamati Mas itu. Lek nang psikologi gak diajari baca sendiri. Okay. Tapi intinya seperti itu Mas. Okay. Orang yang bucin itu bahasanya kan emotional dependent. Benar. Makanya nek dependent, makanya kita cuk gila nih pacaran kok taek. Tapi sebenarnya dia juga lagi mencari kebahagiaannya yang tergantung gitu kan. Nah, apakah itu salah? Apakah itu salah? Salah ketika mengganggu kehidupan sebagai manusia. Fungsional ya. Ketika nang kantor nek gak ono oleh selamat pagi teko pacare gak produktif, itu jadi salah. Benar. Jadi bucin tuh sebenarnya gak salah. Gak salah, bucin memang harus ada di hubungan kita kan. Kenapa lek pacaran gak bucin, gak ono perhatian, gak ono kangen, gak ono cemburu ya kan. Gak ono posesif-posesivity kan. Jikalau kau datang waktu yang dinanti, asik ya, ku pasti akan datang di Kediri. Santai, ini punchline-nya mana? Nah, bener gak bahwa hubungannya kudu ono bucin nih? Ono, iya betul. Gitu. Tapi mengganggu pada waktu misalnya Fir lagi syuting ini ya. Lila telepon, pulang sekarang. Langsung pulang. Terus kon langsung pulang. Mengganggu tuh. Mengganggu profesionalitas. Mengganggu kerja. Atau sederhana lah, pada waktu ngumpul, awakmu jarang ngumpul, begitu ngumpul ditelepon misalnya. Pulang sekarang, aku gak suka kamu kumpul sampai arek-arek taek itu. Iya sih, itu mengganggu. Nah, ini masih yang jadi kendala. Apakah seberpengaruh itu dia ketika tidak ada di kehidupannya sampean? Nah, itu jawabannya iya. Wah, fix sampean bucinmu terlalu jauh. Gitu. Sampai sampean tidak bisa menciptakan bahagiamu sendiri, itu terlalu jauh. Karena pada akhirnya kok nek kita wis nikah nih. Ya kan? Kita wis nikah nih. Iki tak kasih gambaran kami yang fasenya lebih tinggi lah dalam relationship ya, daripada pacaran ya. Saat dua anak. Waktu bojomu kan luwe ambek anakmu kan akeh kan. Betul. Anak kan momen sedikit ae kan cemburu. Cok ambek anu terus rek. Iya, anakku terus sing disusoni rek. Ngono iku lho wong-wong gak ambek susah. Gak gitu. Anak ngono ya kan maksudnya. Enggak le bagian wong-wong gak disusoni gak ono iku. Iya nek cemburu dengan anak ada. Ya, cemburu dengan anak terus mana ya? Itu kan juga pada akhirnya kamu tidak bisa memiliki seutuhnya. Jadi bucin tuh tetap pada koridor yang normal seharusnya gitu. Karena dalam hubungan sing lebih next level yang aku bilang pernikahan tadi, kamu juga bisa cemburu loh sama. Nah, gimana kon meregulasi rasa emosimu itu kan? Isak lo banting-banting tuh isak lo, karena cemburu dengan anak tuh koyo anak terus gitu loh. Oh, akhirnya kita banting-banting barang. Gitu kan bisa. Bisa. Nah, maka dari itu sebuah kebersamaan ini jangan sampai emotional dependent tadi yang depending gak dikirim-kirim. Depending. Emosional gak usah dikirim-kirim. Emotional dependent. Nah, abis disipit-sipit norer. Emotional dependent jangan sampai itu yang menjadi kusir dalam rumah tanggamu. Atau dalam perjalanan cintamu. Iki lah, totalan lah lek gusir. Kasir. Gitu kali ya. Masuk Mas Firza. Iya, wis masuk Mas Firza. Terima kasih untuk teman-teman. Intinya apapun itu kita harus bisa bahagia dengan pilihan kita sendiri, dan kita harus bisa menciptakan bahagia untuk diri kita sendiri. Betul. Tanpa orang lain. Aja yang nanti tinggi. Tetap di podcast Exit Bang Nabi.
masa lalu milik kita. Besok Bang Nabi dong. Lah kan Bang Nabi ngene. Iya, waspadalah. Waspadalah. Iya, Cuk.